Dan Badan Intelijen Amerika Serikat mengaku memiliki informasi yang menunjukkan Beijing secara terbuka akan membantu militer Rusia dalam invasi ke Ukraina. Dan jika hal ini sampai terjadi, apa saja yang akan terjadi dengan peta keamanan ekonomi dan politik secara global? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Guru Besar Hukum Internasional FAUI, Hikmahanto Yuwana. Halo, selamat siang Prof. Prof, kalau dilihat dalam perspektif hukum internasional, adakah sanksi yang mungkin diterima Tiongkok jika nantinya ikut membantu Rusia dalam invasi kali ini, Prof? Ya, sebenarnya sanksi itu karena tidak melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, maka sanksi itu hanya berlaku bagi negara yang mau memberlakukan. Amerika Serikat sekarang ini meminta negara-negara di Eropa, terutama Uni Eropa dan negara-negara sekutunya seperti Jepang dan lain sebagainya, melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Tetapi ini tidak bisa berlaku untuk semua negara karena tidak didasarkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Demikian. Baik, artinya memang tidak mengikat dan yang paling mungkin berarti tidak hanya masalah sanksi hukum gitu ya, sanksi ekonomi yang sekarang ada pun itu hal yang paling mungkin begitu, Prof, untuk dilakukan. Ya, memang paling dimungkinkan, tapi seperti saya katakan, tidak semua negara tentu mau melakukannya atau merasa wajib untuk melakukannya karena tidak melalui resolusi Dewan Keamanan. Dan sehingga yang melakukan itu adalah negara-negara sekutu Amerika Serikat. Nah, sementara kita tahu bahwa Tiongkok itu kan bukan negara sekutu Amerika Serikat. Dan dia tentu tidak merasa terikat dengan sanksi yang diserukan oleh Amerika Serikat. Dugaan saya atas dasar tersebut, maka Tiongkok melihat ada opportunity, ada kesempatan untuk bertransaksi dengan pihak Rusia, karena Rusia sudah tidak bisa lagi misalnya mendapatkan barang dari Uni Eropa, ya, karena Uni Eropa sudah memberikan sanksi. Nah, tapi dari kacamata Amerika Serikat, tentu ini dianggap bahwa Cina itu memberi bantuan kepada Rusia untuk memenangkan perang mereka di Ukraina yang ya mungkin sekarang ini sudah memasuki hari hampir 3 minggu nih Rusia ada di sana. Dan tentu mereka butuh supply dan kemudian masyarakatnya di Rusia karena ada sanksi ekonomi ini banyak kesulitan. Nah, disinilah Cina melihat bahwa ini satu opportunity. Seperti itu. Baik, Prof, artinya ketika aturan ini hanya kepada yang mengikuti saja begitu, berarti probabilitas atau kemungkinan adanya bantuan ini sangat mungkin terjadi begitu ya di Tiongkok kepada Rusia, Prof? Ya, ini yang kita perlu assess itu adalah apakah bantuan dalam rangka Rusia bisa memenangkan perang, ya, atau mereka tetap survive, katakanlah kalau perang ini lama, atau sebenarnya Cina melihat peluang saja. Peluang karena ada keuntungan ekonomi kalau misalnya mereka bertransaksi dengan Rusia, mengingat Rusia sekarang tidak bisa bertransaksi dengan banyak negara. Baik, Prof, jika kita sedikit berandai begitu, ketika memang nantinya Tiongkok akan resmi membantu Rusia dengan sejumlah bantuan yang akan dikirimkan, apakah ini kemudian akan merubah peta dari hukum internasional, ekonomi maupun politik secara global, Prof? Oh iya, ini bisa saja berubah karena Amerika Serikat sudah mewanti-wanti kepada Cina untuk tidak memberi bantuan kepada Rusia, mensuplai barang-barang gitu ya ke Rusia. Dan kalau misalnya Cina tetap melakukan itu, mungkin akan dianggap juga tidak bersahabat dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Tapi masalahnya Cina juga merasa bahwa dia tidak pernah bersekutu dengan Amerika Serikat. Sehingga posisinya dia adalah di dalam resolusi Majelis Umum PBB kemarin abstain, ya, tapi mereka akan membantu. Jangan lupa Cina juga membantu di level rakyat Ukraina, berikan bantuan-bantuan kemanusiaan, tetapi juga dia mengatakan bahwa saya akan membantu Rusia memasok barang-barang yang dibutuhkan oleh Rusia, baik untuk masyarakatnya maupun untuk mungkin ya peperangannya ini kalau misalnya memang dibutuhkan, karena dia tidak merasa terikat dengan seruan dari Amerika Serikat.
Baik, Prof, apakah kemudian ketika nantinya memang jadi ada bantuan Tiongkok kepada pemerintah Rusia, begitu meski di sisi lain Anda mengatakan tadi juga ada bantuan Tiongkok kepada grassroots di Ukraina, begitu, apakah ini akan menjadi trigger untuk blok Barat, NATO akan bergerak lebih progresif, misalkan membantu Ukraina secara terang-terangan juga, Prof, menurut Anda? Kalau secara terang-terangan NATO sudah memberikan bantuan, mereka sudah membantuan uang, mereka sudah memberi bantuan senjata, meskipun mereka tidak mengirim pasukan ya. Jadi senjata-senjata itu digunakan oleh masyarakat di Ukraina untuk menghadapi serangan dari Rusia. Itu sudah dilakukan. Jadi yang sekarang ini terjadi itu adalah mungkin dari pihak NATO agar perang ini tidak bereskalasi dan Rusia kemudian segera mengakhiri perang ini, dia berharap bahwa sanksi ekonomi yang diserukan kepada negara-negara sekutunya ini bisa berdampak. Ya, tetapi kalau misalnya China merasa tidak terikat dengan seruan dari Amerika Serikat itu dan dia tetap mensuplai kebutuhan di Rusia, termasuk juga kalau misalnya senjata dan lain sebagainya, ya artinya perang ini akan terus berkepanjangan. Dan ingat, ini bukan perang antara Rusia dengan Ukraina ya, ini perang antara Rusia dengan NATO Amerika Serikat, bahkan nantinya bisa China. Nah, di sini yang akan merubah geopolitik dari perang ini. Jadi sekarang perang ini udah berskala besar. Ya, tidak hanya di battle area of battle-nya itu di medan perangnya, tetapi sudah antar negara begitu. Baik, Prof, dalam perspektif Anda begitu secara jangka panjang, akankah ini menjadi perang dua blok yang cukup besar pasca perang dingin di era 90-an, Prof? Ya, terjadi seperti itu. Ya, kalau misalnya masing-masing negara besar ini tidak menahan diri. Satu. Yang kedua, tidak ada pihak ketiga yang mencoba untuk mendamaikan. Ya, terutama sekali mendamaikan situasi yang ada di Ukraina. Karena perang itu harus dihentikan. Dan ini yang saya setuju dengan Bapak Presiden Jokowi, ketika beliau menyampaikan melalui Twitter bahwa stop perang. Dan itu yang harus diupayakan oleh dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana perang itu berakhir? Kalau perang itu berakhir, berarti kan tidak ada kubu besar antara misalnya Rusia yang didukung oleh China dengan NATO yang didukung oleh Amerika Serikat. Baik, kita tunggu artinya ya, Prof, ya, bagaimana kelanjutan dan apakah memang akan jadi begitu bantuan dari Tiongkok ke Rusia dan secara terbuka atau tidak. Terima kasih Hikmahanto Yuwana, Guru Besar Hukum Internasional FAUI telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Terima kasih.